I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pengertian pengujian hipotesis. Uji hipotesis adalah penghitungan dan prosedur sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti ditentukan dari beberapa hal, seperti dalam pendugaan parameter populasi, yaitu ukuran populasi, ukuran sampel, dan data, serta informasi lain yang tersedia pada populasi dan sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan pengujian hipotesis. Uji hipotesis bagian dari statistik inferensial yang bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel populasi tersebut, yang diuji untuk memutuskan apakah hipotesis ditolak atau diterima. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis ini perlu untuk diuji untuk kemudian diterima atau ditolak. Penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah, di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasikan bahwa hipotesis itu pasti benar. Dua kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis. Jika H0 benar dan H0 diterima, maka keputusan benar. Jika H0 salah dan H0 diterima, maka galat jenis 2. Jika H0 benar dan H0 ditolak, maka galat jenis 1. Jika H0 salah dan H0 ditolak, maka keputusan benar. Dua tipe hipotesis. Yang pertama ada hipotesis korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata atau significant level. 3. Menentukan kriteria pengujian. 4. Menentukan nilai uji statistik. 5. Membuat kesimpulan. Yang selanjutnya ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ada 4. Yang pertama, dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang kedua, harus dapat diuji atau testable. Yang ketiga, melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Yang keempat, mengandung suatu prediksi. Menentukan formulasi hipotesis dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu hipotesis nol, yaitu suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis terbagi 2. Yang pertama, pengujian parameter rata-rata populasi. Masalah pengujian hipotesis bahwa rata-rata suatu populasi sama dengan suatu nilai nu 0 yang dilawan dengan hipotesis alternatif bahwa rata-rata populasi tersebut tidak sama dengan nu 0, yaitu sebagai berikut. H0 dibagi nu sama dengan nu 0 dan H1 dibagi nu tidak sama dengan nu 0. Yang kedua ada pengujian parameter proporsi populasi. Pengujian hipotesis parameter proporsi, P diasumsikan nilainya sama dengan P0, yaitu P sama dengan P0. Sehingga rumus hipotesis untuk hipotesis tersebut yaitu uji 2 arah, uji 1 arah, uji 1 arah. C. Pengujian parameter beda 2 rata-rata, nu1 dikurang nu2, dari 2 populasi sampel pertama dan kedua merupakan saling bebas. Apabila mempunyai 2 populasi berdistribusi normal, masing-masing mempunyai rata-rata nu1 dan nu2.
dengan simpangan baku 1 dan simpangan baku 2. Pada populasi pertama diambil sampel acak sebanyak N1 dan perhitungannya diperoleh rata-rata 1 dan simpangan baku E1. Begitu juga dengan populasi kedua, diambil sampel acak sebanyak N2 dan perhitungannya diperoleh rata-rata 2 dan simpangan baku S2. Yang D, pengujian parameter beda 2 proporsi dan dari 2 populasi. Pengujian parameter beda 2 proporsi dari 2 populasi adalah pengujian statistik yang digunakan untuk membandingkan apakah dua proporsi pada 2 populasi yang berbeda dan independen memiliki perbedaan yang signifikan. Tahapan dalam melakukan uji hipotesis 2 populasi. Hipotesis uji proporsi 2 populasi terdiri dari 2 bentuk, yaitu hipotesis uji 2 arah atau uji 2 sisi dan hipotesis uji 1 arah atau uji 1 sisi. Yang pertama, hipotesis untuk uji 2 arah adalah H0 dibagi P1 sama dengan P2. H1 dibagi P1 tidak sama dengan P2. Yang kedua, hipotesis untuk uji 1 arah adalah H0 dibagi P1 besar dari P2. H1 dibagi P1 kecil dari P2 atau H0 dibagi P1 kurang dari P2, H1 dibagi P1 besar dari P2. Yang ketiga, P1 adalah proporsi pada populasi 1, P2 adalah proporsi pada populasi 2. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 dibagi A sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi 2 populasi adalah Z sama dengan P1 kurang P2. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0.